Sangean lu ya Norman ini ya. PSI, Partai Solidaritas Indonesia, bukan Partai Sangean, bukan ya. Bukan Partai Sangean, bukan Partai Selangkangan, bukan kan ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton. Insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus sehat dan alhamdulillah udah buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa nih Babe Aldo suara kebenaran ya. Tolong di subscribe ya, karena itu backup channel. Mudah-mudahan channel utama ini nggak ada apa-apa ya. Udah ya, udah di subscribe. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Guys, PSI yang gue tahu itu Partai Solidaritas Indonesia, bukan Partai Selangkangan Indonesia. Dulu ada salah satu kadernya namanya Husin Shihab, pernah ya berdebat sama gue juga. Itu ketahuan tentang masalah pornografi, ya kan? Sempat ketahuan. Sekarang ada berita baru lagi nih PSI. Waduh, kan Partai Solidaritas, kenapa jadi Partai Selangkangan? Enggak kan ya, bukan Partai Selangkangan kan? Sosok Anthony Norman, Ketua PSI Jakarta Barat, diduga ruda paksa wanita di rumahnya. Modus tawaran kerja, anjir, nipu, merkosa. Begitu dong ya, ruda paksa itu kan perkosa ya? Kita baca dulu ya guys, kita baca dulu ya, kita baca dulu. Ketua DPD PSI Jakarta Barat Anthony Norman Lianto diduga melakukan pelecehan terhadap wanita berinisial W. Kasus ini menjadi viral di media sosial. Korban menceritakan momen menjadi korban pelecehan yang dilakukan Anthony di podcast dengan salah satu konten kreator B35T1TIE Besti bacanya gitu ya. Besti dalam tulisan alay gitu begitu. Kita kadang-kadang di YouTube harus pakai tulisan alay untuk menghindari teguran teguran YouTube. Berita ini belum mendapatkan klarifikasi dari Norman karena pesan yang dikirim Warta Kota Live Grup Tribun tidak mendapatkan balasan. Ayo Norman, ayo. Tim wartakotalive.com akhirnya konfirmasi ke sekretaris dari Norman bernama Jenny untuk bisa bertemu dengan Ketua DPD PSI Jakarta Barat. Ia membenarkan kalau dirinya adalah staf dari Norman dan tidak memberikan kepastian bisa atau tidak bertemu. Saya stafnya Bapak Norman, ada apa ya? Ucapnya kepada wartakotalive.com. Sementara itu salah satu kader PSI Jakarta Barat berinisial ML mengaku sempat mendengar beberapa kali gosip Ketua DPD PSI Jakarta Barat Anthony Norman Lianto melakukan pelecehan. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara persis seperti apa ceritanya karena tidak mencari tahu secara detail. Ditunggu man Norman, penjelasan lu ditunggu itu.
Kalau saya tahu ada salah satu bekas kader PSI inisialnya SLN, itu katanya pernah dilecehkan di dalam mobil sama si NL, ungkapnya. Ia pun berharap masalah partainya bisa segera diselesaikan dan DPP PSI harus segera menonaktifkan ketuanya terlebih dahulu. Iya, memang kalau saya lihat ketua yang sekarang ini diktator, semua harus kemauan dia. Ketua-ketuanya pun orang-orangnya dia, nggak setuju sama dia itu didepak dari kepengurusan imbuhnya. Wah, sangar Leanto Minorman Leanto ini ya, yang ngomong ini kadernya sendiri ya. Pengakuan korban viral di sosial media TikTok. Seorang wanita berinisial W mengaku menjadi korban pelecehan oleh terduga pelaku yang merupakan ketua DPC Partai Solidaritas Indonesia PSI Jakarta Barat. Diketahui aksi tak senonoh itu terungkap usai sebuah akun TikTok @B35TIE Besti memviralkannya. Dalam pengakuan, wanita korban pelecehan ini mengatakan bahwa dirinya telah menjadi korban pelecehan dengan modus ditawari pekerjaan sebagai buzzer. Anjir, nawari pekerjaan sebagai buzzer terus dirudah paksa. Rudah paksa ini perkosa bukan sih? Keterlaluan kalau ini bener mah. Wah, PSI itu yang gue tahu Partai Solidaritas Indonesia. Kenapa ini jadi partai selangkangan Indonesia? Bukan kan ya? Aduh, buzzer lagi kerjaannya guys. Mulanya seorang host bernama Tie Saranani membuka video dengan memperkenalkan diri. Dalam video tersebut diketahui bahwa rekaman itu dibuat pada Jumat 22 Maret 2024. Baru ya? Halo, selamat malam. Saat ini saya sedang berada di wilayah Jakarta, kata pembawa acara tersebut dikutip Selasa 26 Maret 2024. Kemudian T mengarahkan pertanyaan kepada terduga korban. Kala itu korban mengaku jika dirinya mengaku berasal dari Solo, Jawa Tengah. Kenal pelaku, kata T. Kenal, dia ketua PSI Jakarta Barat, ucap korban menimpali. Korban lantas bercerita bahwa peristiwa itu bermula ketika dirinya yang sebelumnya berjualan online melihat adanya pembukaan untuk relawan dan buzzer dari PSI. Anjir, udah pakai buzzer, perolehan suaranya begitu. Aduh, saya butuh kerjaan, baru keluar dari rumah sakit, apalagi saya hidup sendiri, bayar BPJS dan kebutuhan sehari-hari, makanya pas ditawarin jadi pengurus PSI saya senang, kata korban, dikutip Selasa 26 Maret 2024. Nah tuh kan, jadi politik kita ini memang memanfaatkan kemiskinan dan kebodohan kayaknya ya. Kala itu korban dijanjikan sebagai prajurit media sosial alias buzzer. Tak berselang lama korban W diminta datang oleh terduga pelaku untuk urusan pekerjaan. Namun saat dalam perjalanan, korban mengaku dibawa kabur ke rumah terduga pelaku yang saat itu dalam kondisi kosong. Tak sampai di situ, korban juga mengaku disekap di dalam kamar yang kemudian terjadilah pelecehan seksual di dalam kamar tersebut. Waduh, sangean lu ya Norman ini ya. Ini PSI, Partai Solidaritas Indonesia, bukan partai sangean, bukan ya. Bukan partai sangean, bukan partai selangkangan, bukan kan ya. Awalnya saya disuruh datang karena tuntutan kerjaan. Saya nggak nyangka pas di tengah perjalanan saya malah dibawa ke rumah. Saya takut, apalagi di sana saya sendiri mau minta tolong nggak ada siapa-siapa, sepi jelasnya. Oh iya, setan emang suka sama yang sepi-sepi. Setan itu pengecut. Yang ngomong Allah itu di Al-Quran. Inna kaida syaitan kana dha'ifa ya. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah, pengecut setan itu. Dalam pernyataannya itu, korban menyebut jika dirinya tidak mengetahui apakah pelaku ini telah memiliki istri dan keluarga atau tidak. Pasalnya dirinya baru mengenal pelaku selama 2 hari terakhir. Waduh. Lu juga sih, tapi ya karena kemiskinan ya perlu pekerjaan. Iya, aduh. Terduga menurut W, bentar. Oh ya ini. Menurut W, saat itu dia kesulitan untuk kembali pulang lantaran terduga pelaku menguncinya di dalam kamar. Mau pakai dikunci-kunci. Terduga pelaku juga, lanjut W, mengancam dirinya untuk tidak memberitahu kejadian ini kepada siapapun. Terus dia masuk ke dalam kamar dan melecehkan aku. Setelah kejadian itu aku nggak langsung pulang, aku ditahan di sana, kata W. Pelaku bilang, jangan bilang ke siapa-siapa, diam aja. Nggak ada yang boleh tahu. Kalau ketemu dia harus seperti orang nggak kenal, kayak nggak pernah ketemu dan kejadian apa-apa. Wah, mafia bener caranya ya. Waduh,
Dalam kondisi kalut dan bingung dengan apa yang sudah terjadi kepadanya, W hanya diam dan berusaha menepis pikiran buruknya. Pasalnya kala itu dia mengaku sudah merasa jijik dengan dirinya sendiri. Namun dia tidak berani bicara kepada siapapun. Aku nggak nyangka, padahal aku cuma butuh pekerjaan. Aku ingin kerja, pungkas dia. Nah itu kan. Politik, ya Allah, memanfaatkan orang miskin, susah, rezeki, bangsat nggak begitu tuh. Duh. Terkait hal itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalia meminta korban melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Menurutnya langkah itu merupakan jalan keluar terbaik agar kemudian persoalan ini bisa menjadi terang benderang. Lebih baik memang diselesaikan secara hukum sehingga clear apakah ada pelanggaran hukum atau tidak, kata Grace saat dikonfirmasi wartawan Selasa. Ya iyalah, ya semuanya ya begitu. Cuman apakah dengan kepolisian bisa clear dan bisa itu, kita masih menunggu itu ya. Grace sendiri mengaku belum menerima informasi tersebut secara keseluruhan. Ia baru mengetahui hal itu dari sosial media. Baru dari TikTok itu aja. Saat ini kami ikuti dulu perkembangannya karena informasinya masih sangat minim, ungkap Grace. Grace juga mengaku pihaknya belum menanyakan hal ini kepada terduga pelaku secara langsung soal peristiwa ini. Sekian dulu ya informasinya. Informasi yang saya terima juga masih sangat minim, pungkasnya. Ya mestinya panggil dong, temukan dong. Iya. Sosok Antoni Norman Lianto. Dikutip dari Wikipedia, Antoni Norman Lianto lahir 4 Mei 1992, adalah Ketua DPD PSI Jakarta Barat, merangkap Direktorat Sosial DPP PSI. Antoni lahir di Kota Tegal, Jawa Tengah, terlahir sebagai anak tunggal dari keluarga pedagang. Antoni pindah ke Melbourne, Australia pada usia 16 tahun untuk melanjutkan pendidikan. Selama 10 tahun lebih tinggal di Australia, Antoni pada awalnya mengambil pendidikan bahasa Inggris sebelum melanjutkan ke jenjang diploma, Bachelor S1 dan Master S2. Setelah lulus Master S2, Antoni memulai karir di bidang manajemen hingga terakhir menjadi Higher Education Coordinator di salah satu kampus di Melbourne. Nah, tingginya pendidikan itu belum tentu menjamin tingginya akhlak atau etika. Ya, Antoni resmi mendaftar menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia pada akhir 2017 karena merasa PSI memiliki niat dan tujuan untuk menjalankan budaya politik bersih di Indonesia. Bersih, jangan selangkangan lu juga jangan sangean gitu, ya kan ya? Aduh. Pada awal 2019, pertemuan dengan Grace Natalie di Melbourne memantapkan hati Antoni untuk pulang ke Indonesia untuk berjuang bersama PSI. Antoni dipastikan akan bertarung menjadi anggota DPRD DKI di Jakarta di tahun 2024, mewakili Kecamatan Kembangan, Kebonjeruk, Grogol Petamburan, Taman Sari, dan Palmerah. Sejak terjun ke dunia politik, Antoni merasa bahwa radikalisme dan intoleransi tidak dapat dibiarkan berkembang biak di masyarakat karena akan menimbulkan ancaman terhadap masyarakat. Nah, lunya sendiri begitu ngomongin soal radikal, intoleran. Kadang-kadang orang yang ngomongin anti radikal, anti intoleran, no. Nih, kalau bener nih, ternyata yang ngomongin radikal, intoleran tuh sangean, selangkangan. PSI Partai Solidaritas Indonesia. Kenapa anggotanya jadi sangean sama selangkangan? Kalau ini bener, dah gitu aja dari gue. Ya, waduh, politik. Bacot aja tinggi, ngomong baik, kelakuan nggak sesuai sama bacot. Dah gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Partai Solidaritas Indonesia, bukan partai selangkangan Indonesia, bukan partai sangean Indonesia. Oke? Al Godi, sekarang ada warnanya loh. Baju Koko Habaib.